Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan dan basic Cisco. Langsung saja kita masuk ke materinya. Basic Cisco, Remote Cisco Real Device. Di sini ada switch atau router real device. Switch itu fungsinya untuk menghubungkan berbagai perangkat komputer, seperti komputer, server, dan printer dalam sebuah jaringan area lokalan dan meneruskan data berdasarkan alamat MAC. Lanjut, di sini ada router. Router itu fungsinya untuk menghubungkan jaringan yang berbeda dan mentransmisikan paket data antar jaringan melalui proses routing. Selanjutnya di sini ada kabel konsol. Kabel konsol itu sering disebut kabel rollover ya teman-teman. Fungsinya itu digunakan untuk menghubungkan komputer atau laptop secara PC ke port konsol pada switch atau router. Ini memungkinkan teknisi untuk mengakses command line interface atau CLI guna melakukan konfigurasi awal, pengelolaan atau pemecahan masalah perangkat tersebut. Nah, di sini ada PC atau laptop. Fungsinya itu sebagai media untuk melakukan konfigurasi perangkat Cisco menggunakan perangkat lunak emulator terminal melalui koneksi kabel konsol. Nah, kesimpulannya itu secara keseluruhan gambar ini menggambarkan metode Remote Cisco Real Device di mana administrator menggunakan PC dan kabel konsol untuk mengonfigurasi perangkat jaringan Cisco asli secara langsung. Nah, selanjutnya di sini bisa teman-teman lihat. Di sini ada putih. Putih itu aplikasi emulator terminal ya teman-teman. Fungsinya itu untuk perangkat lunak yang digunakan di laptop untuk mengakses antarmuka baris perintah, command line interface, perangkat Cisco melalui koneksi serial kabel konsol ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada AC power connector. Kabel untuk menghubungkan perangkat Cisco ke sumber listrik. Nah, lanjut. Di sini ada adapter RJ45 to BD9 ya teman-teman. Digunakan untuk menyambungkan kabel konsol ke port serial pada laptop. Selanjutnya di sini ada konsol port RJ45 ke DB9 ya teman-teman. Dan sering juga disebut dengan kabel rollover ya teman-teman. Fungsinya itu membuat hubungan langsung antar terminal komputer dan perangkat jaringan untuk keperluan konfigurasi, manajemen, pemecahan masalah, atau pemulihan kata sandi. Selanjutnya di sini kita masuk ke basic configuration. User Accept Mode. User Accept Mode itu adalah tingkatan akses pertama dan paling dasar pada perangkat jaringan Cisco, seperti router atau switch. Mode ini sering disebut mode view only ya teman-teman, hanya untuk melihat, karena pengguna memiliki hak terbatas untuk memantau status perangkat dan menjalankan diagnostik dasar tanpa mengubah pengaturan ya teman-teman. Tanda prompt switch dengan simbol lebih besar setelah nama hostname. Contohnya seperti ini, switch lebih besar gitu ya teman-teman. Perintah dasar tidak bisa konfigurasi. Selanjutnya di sini ada Privileged Access Mode. Adalah tingkat akses kedua pada perangkat Cisco yang memberi hak penuh untuk melihat semua konfigurasi perangkat. Mode ini sering disebut sebagai enable mode karena teman-teman harus mengetik perintah enable untuk masuk ke sini. Tanda prompt switch
pagar ini, tanda from switch ditandai dengan simbol pagar setelah nama perangkat, contohnya switch simbol pagar gitu ya teman-teman. Perintah penting seperti show running config masuk ke user mode dengan enable. Selanjutnya di sini ada global configuration mode. Global configuration mode adalah tingkat akses utama pada perangkat Cisco yang digunakan untuk mengubah pengaturan atau konfigurasi sistem secara keseluruhan. Perubahan yang teman-teman lakukan di mode ini akan langsung memengaruhi cara kerja seluruh perangkat. Nah, tanda from switch config pagar ini, tanda from switch ditandai dengan tulisan config, lalu setelah itu simbol pagar setelah nama perangkat, contohnya seperti ini ya teman-teman, tempat untuk konfigurasi sistem umum. Selanjutnya di sini ada sub configuration mode. Adalah mode khusus di dalam perangkat Cisco yang digunakan untuk mengubah pengaturan pada bagian tertentu saja. Tanda from switch teks di dalam kurung akan merubah sesuai bagian yang sedang diatur. Nah, contohnya seperti ini, switch config if. Ini simbol pagar untuk interface, atau switch config line, simbol pagar untuk konfigurasi lain, mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Selanjutnya di sini ada basic config, konfigurasi nama host, switch config pagar hostname SW1. Nah, selanjutnya ada konfigurasi password enable, SW1 config pagar enable security Cisco 123. Selanjutnya, konfigurasi message of the day banner, SW config pagar banner mode, pagar akses hanya untuk administrator jaringan. Selanjutnya di sini ada konfigurasi password console, SW1 config pagar line console 0, SW1 config line pagar password admin, SW1 config line pagar login. Nah, yang terakhir di sini SW1 config line pagar exit. Selanjutnya di sini konfigurasi password VTY telnet SSH. SW1 config pagar line VTY 04, SW1 config line pagar password admin, SW1 config line pagar login, SW1 config line pagar exit. Simpan konfigurasi. SW1 pagar wide memory atau SW1 copy running config startup config ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada cek konfigurasi. Cara cek konfigurasi itu seperti ini. Cek state interface pagar show IP interface brief. Nah, selanjutnya cara cek konfigurasi aktif pagar show running config. Nah, selanjutnya ada cara cek password tersandi. Cara cek password atau tersandi pagar show startup config. Dan yang terakhir di sini ada konfigurasi IP address, konfigurasi interface dan IP address pada router atau switch layer 3. SW1 config simbol pagar interface VLAN 1. SW1 config if pagar IP address, misalkan IP-nya sekian ya, segini 192. Ini IP-nya 1.1, lalu max-nya itu 255. Lalu SW1 config if pagar no shutdown. Langsung saja kita implementasikan di Cisco paket tracernya ya teman-teman. Langsung saja kita implementasikan di Cisco paket tracernya ya teman-teman. Di sini kita tambahkan satu router. Di sini kita tambahkan satu router. Lalu kita tambahkan juga satu switch ya teman-teman.
Setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel ya teman-teman. Untuk basic configuration seperti hostname, password, ataupun lainnya, itu sebetulnya sama aja ya teman-teman. Switch dan router yang membedakan hanya konfigurasi IP address-nya. Nah, tadi ada yang namanya, kita masuk dulu ke router, lalu kita ke menu CLI. Nah, di sini tadi itu ada yang namanya user exit mode. Nah, untuk masuk ke privilege mode, kita ketik enable di sini. Jadi di dalam Cisco itu biasanya bisa disingkat ataupun langsung seperti ini juga bisa ya teman-teman. Asalkan kita memasukkan komennya itu lebih dari 3 huruf ataupun 4 huruf. Misalkan kita di sini ketik configuration terminal gitu ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Selanjutnya kita tambahkan hostname di sini. Di sini kita ketik host, lalu tab. Misalkan hostname-nya itu kita kasih nama Winda gitu ya. Nah, kalau udah, lalu selanjutnya konfigurasi password. Nah, di sini adalah konfigurasi password ya teman-teman. Yang selalu digunakan adalah enable secret ya teman-teman. 1, 2, 3. Dan untuk memasukkan konfigurasi IP, nah di router itu dia tidak otomatis menyala gitu ya teman-teman, interface-nya itu. Jadi harus dimasukkan harus dimasukkan mau di virtualnya, mau di real device-nya. Router di Cisco itu tidak bisa hidup secara otomatis gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita sudah menghidupkan powernya, itu tetap tidak bakalan mati gitu ya interface-nya. Jadi harus dihidupkan secara manual oleh kita. Di sini kita ketik interface FA0/0, setelah itu kita enter. Interface FA0/0. Kita ulang interface FA0/0. Selanjutnya di sini kita ketik interface FA0/0.10. Nah, kalau udah, lalu kita ketik encapsulation dot 1Q10. Lalu di sini kita bisa menambahkan IP address-nya ya teman-teman. IP address 192.168. Sorry teman-teman. IP address-nya 10.10.10.10. 10 4 kali, lalu untuk masknya 255
255.255.252. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi dasar router dan juga switch. Mungkin saya cukupkan materinya sampai sini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman.